Kristal hitam akhirnya pecah sepenuhnya. Dan dari dalam pecahan itu, sesuatu kecil bercahaya emas perlahan melayang naik ke udara. Benda kecil bercahaya emas itu melayang perlahan di atas altar. Awalnya Kinmu mengira itu serpihan jiwa. Namun ketika cahaya mulai mereda, ia terdiam. Itu ternyata sebuah mata kecil berwarna emas. Mata itu tidak tampak menyeramkan seperti mata ketiga dewa kuno sebelumnya. Justru ada rasa tua, sunyi, dan anehnya, tenang. Begitu mata emas itu muncul, bom, tubuh raksasa dewa kuno langsung retak semakin parah. Kabut hitam keluar dari seluruh tubuhnya seperti asap dari benda terbakar. Tidak. Tidak mungkin masih tersisa. Suara dewa kuno berubah gemetar. Kepala desa yang tadi siap menyerang malah menghentikan langkahnya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya terlihat benar-benar serius. Kakek buta mengangkat wajah ke langit lalu berkata pelan. Benda itu, bukan inti jiwa biasa. Kinmu ingin menyentuh mata emas tersebut, tetapi sebelum tangannya mendekat. Wush! Mata itu tiba-tiba membuka sendiri. Cahaya emas langsung menyapu seluruh reruntuhan. Semua suara mendadak hilang. Angin berhenti. Kabut hitam membeku. Bahkan dewa kuno yang mengamuk tadi mendadak diam seperti dipaku di tempat. Lalu suara tua yang sangat berat bergema di udara. Sudah cukup. Suara itu tidak keras, tetapi membuat seluruh ruang bergetar. Dewa kuno langsung menundukkan kepala dengan wajah penuh ketakutan. Guru? Semua orang terkejut. Guru? Kinmu menatap makhluk raksasa itu tidak percaya. Makhluk sekuat ini, ternyata pernah punya guru? Mata emas itu perlahan menghadap Kinmu. Entah kenapa, Kinmu merasa seperti seluruh rahasia tubuhnya sedang dilihat sampai ke dasar jiwa. Namun anehnya tidak terasa bermusuhan. Justru seperti seseorang yang sedang menilai. Beberapa detik berlalu. Lalu suara tua itu kembali terdengar. Tubuh ini? Menarik. Di atas langit, dewa kuno mulai panik. Guru, jangan percaya manusia itu. Tetapi cahaya emas langsung berkedip. Brak! Tubuh raksasa dewa kuno terpental. Kau gagal mengendalikan dirimu. Kebencianmu membuatmu lebih lemah daripada saat pertama kali kusegel. Kinmu melihat mata dewa kuno dipenuhi rasa takut. Ketakutan yang jauh lebih besar daripada saat melawan kepala desa. Lalu mata emas itu berputar perlahan menghadap Kinmu lagi. Anak kecil. Maukah kau membuat pilihan? Tanah altar tiba-tiba retak terbuka. Di bawahnya muncul dua jalan bercahaya. Satu dipenuhi cahaya emas hangat. Satunya lagi dipenuhi kabut hitam pekat. Dan suara tua itu berkata pelan. Pilih, nasib dewa ini. Kinmu menatap dua jalan bercahaya di bawah altar dengan wajah serius. Jalan emas memancarkan aura hangat dan damai. Sementara jalan hitam dipenuhi kabut gelap yang terus bergerak seperti makhluk hidup. Mata emas itu melayang dia menunggu jawaban Kinmu. Di kejauhan, dewa kuno mulai panik. Guru, jangan serahkan pilihannya pada manusia. Namun suara tua dari mata emas terdengar dingin. Kau sudah kehilangan hak memilih. Kabut hitam di tubuh dewa kuno langsung bergetar hebat. Kinmu bertanya apa arti kedua jalan itu. Mata emas menjawab. Jalan emas akan memurnikan jiwanya. Seluruh kekuatan, ingatan, dan kebenciannya akan dihapus. Ia akan lahir kembali sebagai makhluk baru. Kinmu lalu melihat jalan hitam. Suara tua itu kembali berbicara. Jalan hitam akan membebaskannya. Namun jika kebenciannya tetap hidup, dunia luar akan menjadi lautan kematian. Semua orang langsung terdiam. Bahkan Raja Iblis Dutian menyipitkan mata. Kalau dewa itu dibebaskan begitu saja, akibatnya mungkin benar-benar mengerikan. Namun jika memilih jalan emas, itu sama saja menghapus seluruh keberadaan dewa kuno tersebut. Dewa kuno langsung meraung marah. Aku tidak mau dimurnikan. Aku lebih baik mati daripada kehilangan diriku. Kabut hitam di tubuhnya mulai meledak liar. Kepala desa langsung berdiri di depan Kinmu untuk berjaga-jaga. Tetapi Kinmu justru terus menatap dewa kuno itu. Ia bisa melihat kebencian besar di mata makhluk tersebut. Namun di balik kebencian itu, ada rasa kesepian yang sangat dalam. Puluhan ribu tahun disegel sendirian telah menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit. Kinmu lalu bertanya, kalau dia dimurnikan, apakah dia masih hidup? Mata emas terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Jiwanya tetap ada.
Tetapi semua kebencian dan ingatan lamanya akan hilang. Ia teringat kata-kata kepala desa dulu. Kekuatan tanpa hati hanya akan membawa kehancuran. Akhirnya Qin Mu melangkah maju. Ia berjalan menuju jalan emas. Dewa kuno langsung berteriak marah dan putus asa. Jangan. Namun Qin Mu tidak berhenti. Di depan dua jalan itu, ia berkata pelan. Aku tidak akan membiarkan dunia hancur. Tapi aku juga tidak ingin seseorang terus hidup dalam kebencian seperti ini. Lalu, Qin Mu mengangkat tangannya dan menyentuh cahaya emas. Bom! Seluruh altar langsung bersinar terang. Rantai cahaya emas muncul dari langit dan melilit tubuh dewa kuno. Makhluk itu meraung keras sambil berusaha melawan. Kabut hitam terus keluar dari tubuhnya seperti asap terbakar. Namun perlahan, mata merahnya mulai kehilangan kegilaan. Aura kematian di seluruh reruntuhan mulai menghilang. Mata emas itu memandang Qin Mu diam-diam. Lalu suara tua itu berkata pelan. Kau memilih jalan yang sulit. Tapi mungkin, itu sebabnya dia memilihmu. Qin Mu langsung mengangkat kepala. Jia. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, mata emas tiba-tiba retak kecil. Cahaya di sekitarnya mulai melemah. Dan suara tua itu mengucapkan kalimat terakhir. Suatu hari nanti, kau akan datang ke langit para dewa. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.